Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gua Hilmi Pikun dan gua Iksan Pikun. Kembali lagi di konten Pikun, Pikiran Dukun. Di episode Pikun kali ini kita akan membahas tentang yang barusan terjadi nih, yaitu malam satu suro. Nah, malam satu suro itu malam yang identik dengan cerita mistis dan mitos yang beredar di daerah Pulau Jawa. Nah, identik dengan malam satu suro itu katanya itu ada larangan, kita tidak boleh keluar rumah pada saat malam satu suro tersebut. Nah, untuk lebih lanjut mungkin kita akan tanya kepada Mas Iksan mungkin ya, yang tinggal di daerah Jawa sana, gimana sih cerita-cerita mistis atau mitos-mitos yang ada pada malam satu suro itu? Gimana Mas Iksan? Ya, tentang kultur ya. Jadi pandangan Mas Iksan nih tentang malam satu suro itu apa aja sih larangan yang tidak boleh dilakukan ketika pada malam satu suro tersebut? Kalau buat dia sendiri Bang ini, jadi malam satu suro itu buat gua ya. Buat gua itu malam satu suro malam yang sakral kan. Malam yang sakral. Malam yang sakral. Kenapa bisa disebut sebagai malam yang sakral? Karena menurut gua malam satu suro itu bisa jadi malam yang apa ya, dibilang untuk bilang mistis juga bukan mistis, tapi untuk pembaruan lah. Pembaharuan. Ya, untuk pembaruan jiwa yang telah sebelumnya telah rusak lah, mungkin bisa dipembarui lagi, bisa lebih fresh lagi, auranya terpancar lagi, seperti itu. Pembaharuan aura energi mungkin. Ya, seperti itu Bang Hilmi. Oke. Nah, kan malam satu suro ini identik dengan energi negatif ya, Mas Iksan? Banyak ceritanya seperti itu. Nah, yang saya baca pada malam satu suro ini katanya ada beberapa orang yang bersekutu dengan jin. Dia itu akan keluar mencari mangsa ketika pada malam satu suro tersebut. Nah, itu tuh bisa dibenarkan atau tidak ya Mas Iksan, dari sudut pandang Mas Iksan sendiri? Untuk soal pembenaran atau tidaknya Bang Hilmi, saya nggak bisa jawab ini benar atau salah. Tapi yang jelas saya dapat cerita itu memang banyak lah yang kayak seperti pesugihan, terus orang-orang baru memulai usaha, banyak yang melakukan sebuah ritual di malam satu suro itu Bang Hilmi. Nah, itu tuh dia kenapa dia bisa keluar mencari mangsa? Mencari mangsa itu artiannya Mencari tumbal ya, mencari tumbal atau dia tuh untuk apa mencari tumbal tersebut? Biasanya kalau untuk yang melakukan praktisi pesugihan ya Bang ini, biasanya dia itu mencari tumbal itu untuk pembaharuan ilmu dan sebuah perjanjian dari awal Bang Hilmi. Jadi bangsa goib dan bangsa halus itu biasanya meminta tumbal untuk disajikan di malam satu suro itu. Oke. Kenapa saya bilang begitu? Karena biasanya malam satu suro itu gerbang alam goib itu terbuka Bang Hilmi. Oh, berarti pada malam satu suro itu gerbang antara dimensi gaib dan dimensi manusia itu berbenturan. Iya, dia saling berdekatan lah. Kalau menurut orang Jawa seperti itu. Oh, makanya itu kita itu sebagai kepercayaan Jawa dilarang keluar rumah pada saat malam satu suro. Sebenarnya kalau untuk keluar rumah itu lebih menghindar ya, lebih menghindari takutnya ada yang sedang mencari tumbal lalu kita keluar, kita ditumbalkan kan kita nggak tahu. Makanya orang-orang Jawa terdahulu bilang kalau malam satu suro wes kowe nang omah wae. Artinya apa tuh? Artinya udah kamu diam di rumah saja. Artinya kayak gitu. Jangan kemana-mana. Larangan orang tua dulu karena supaya kita nggak jadi tumbal mungkin. Iya, lebih menjaga Bang Hilmi. Lebih menjaga. Karena kita anak-anaknya lah ya. Ya, karena kita kan sebenarnya nggak tahu kan siapa nih yang sedang melakukan praktisi pesugihan ini, siapa yang mencari tumbal kan kita nggak tahu kan. Makanya orang-orang tua dulu lebih kayak menjaga kita, udah jangan keluar rumah, udah kamu diem di rumah aja, seperti itu Bang Hilmi. Oke. Nah, cerita malam satu suro ini itu identik di daerah mana sih lebih terkenalnya mungkin Mas Iksan? Kalau menurut saya ya Bang Hilmi,
di Pulau Jawa itu banyak tempat-tempat yang menyajikan malam satu sore itulah. Oke. Seperti kita tahu di daerah Jawa Timur, Ngawi, itu ada namanya Alas Ketonggo Alas Ketonggo. atau Alas Rigati. Itu biasanya sebagai tempat pembaruan ilmu di situ. Oh, pembaruan ilmu dari diri kita. Iya. Jadi di daerah Alas Ketonggo itu ada namanya pemandian. Itu namanya pemandian Sendang Derajat. Sindang derajat. Iya, Sendang Derajat. Nah, di situ biasanya banyak-banyak orang yang melakukan hal seperti itu, datang untuk melakukan pembaharuan. Entah ia mandi atau bersemedi di situ atau untuk sekedar berziarah di tempat petilasan Prabu Brawijaya V Bang Ilmi. Nah, hal-hal yang tadi Mas Iksan sebutin itu diantaranya apakah pesugihan atau bagaimana tuh Mas Iksan? Sebenarnya untuk datang ke situ banyak ya Bang Ilmi ya, banyak tujuan. Intinya tujuan kita jika ke situ isunya itu ya, isunya akan tercapai Bang Ilmi. Seperti kita Apa yang untuk diinginkan? ya, seperti kita minta untuk kekayaan, jodoh, dan jabatan. Biasanya untuk lari ke situ tujuan kita akan tercapai Bang Ilmi. Apalagi untuk datang di malam satu suro itu akan apa ya? Akan lebih terijabah lah ibaratnya kayak gitu. Tapi itu semua sesuai dengan perjanjian dengan iblis kan ya? Saya nggak bisa membenarkan Bang Ilmi. Oke. Ini saya nggak komen ke soal ini. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Oke, Bang Ilmi. Nah, yang saya baca juga nih, malam satu suro itu identik dengan pembersihan benda pusaka. Ya, kalau orang Jawa sebutnya gaman Bang Ilmi. Gaman. Gaman itu benda-benda pusaka yang secara nggak langsung memiliki sebuah mitos di dalamnya. Seperti ada penunggunya, kan keris ada penunggunya Bang Ilmi. Seperti itu. Nah, itu dia tujuan pembersihan benda pusaka itu yang diantaranya keris dan lain-lain. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk meregenerasi yang seperti tadi Mas Iksan bilang atau ada hal lain? Sebenarnya untuk pemandian di satu suro itu hanya untuk pembersihan ya Bang Ilmi ya. Untuk membuka aura dari benda itu sendiri sih Bang Ilmi. Oke. Ibaratnya kalau manusia itu untuk memberi makan lah. Berarti pembersihan itu memberi makan kepada jin yang penunggu keris tersebut atau penunggu benda pusaka. Kepada benda pusaka tersebut Bang Ilmi. Agar selalu senantiasa untuk menjaga yang punyanya lah. Oke. Sebagai pageran. Penjaga. Ya, sebagai penjaga. Nah, kita kan belum lama nih terjadi malam satu suro nih kemarin. Iya. Masa tuh. Iya. Yang terjadi 18 Juli kalau nggak salah. Ya. Itu tuh ada tragedi yang cukup viral lah di daerah Semarang. Tragedinya itu truk tertabrak kereta. Nah, ya Bang Ilmi. Nah, menurut Mas Iksan nih, sudut pandang Mas Iksan sendiri, itu tuh ada hubungannya atau memang pure karena human error atau dari manusianya sendiri? Jadi gini Bang Ilmi, untuk pembenaran atau enggaknya saya nggak bisa jawab untuk itu salah atau benar ya Bang Ilmi ya. Tapi untuk secara logikanya kita bermain logika di sini. Untuk logikanya, truk itu kan sering melewati daerah tersebut, ya kan? Truk itu sering melewati daerah tersebut. Itu juga dengan berita yang seperti itu, kayaknya tidak terjadi hal yang truk nyangkut lah bempernya atau bagaimana, kan tidak kan Bang Ilmi. Tapi logikanya kenapa malam yang sakral itu, kenapa truk tiba-tiba menyangkut? Dengan logika truk itu biasa lewat situ, tidak terjadi problem, tidak terjadi trouble. Secara logika ya Bang Ilmi ya, seperti itu. Nah, tapi dari Mas Iksan sendiri percaya atau tidak kalau itu tuh ulah dari makhluk gaib yang keluar pada saat malam satu suro tersebut? Gimana Bang Ilmi ya, untuk percaya atau tidaknya Allahu alam lah. Oke. Itu kepercayaan masing-masing aja. Kalau untuk saya sendiri, mungkin saya percaya adanya hal itu, tapi juga saya tidak menutup kemungkinan memang ada trouble di truk tersebut Bang Ilmi. Oke, jadi truk itu menurut Mas Iksan itu hanyalah
trouble biasa. Bisa jadi gitu Bang Willy. Oke. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Mas Iksan. Oke Bang Willy, silakan. Nah, dari Mas Iksan pribadi nih, apa ya? Ada nggak sih pengalaman tentang malam satu suro? Kan Mas Iksan ini asalnya dari Magelang ya, Bang Willy. yang notabene masih kental dengan Jawa. cerita seperti itu. Ada nggak pengalaman mistis atau pengalaman horor Mas Iksan tentang malam satu suro? Kalau tentang cerita malam satu suro ya Bang Willy ya, saya punya cerita sih sebenarnya. Cuman ini Boleh diceritain kepada penonton. tapi saya nggak bisa menyebutkan itu siapa ya Bang Willy ya. Baik. Mungkin kita inisial saja. Yaps. Ini gini Bang Willy, ceritanya. Saya dulu punya tetangga. Oke. Nah, Ini di daerah Magelang. bukan Bang Willy, ini di daerah Jakarta Oh, di sendiri. Jakarta. Ya, tapi orang ini memang asli adalah di dekat daerah saya. Dia tetangga dengan daerah saya, cuman dia mencari kerjaannya di daerah sini. Saya tahu dengan persis keluarganya seperti apa di Jawa, dengan seluk-beluknya dia kerja seperti apa. Lalu ketika dia datang ke sini Bang Willy, dia mau buka usaha. Oh. Dia buka usaha. Dia buka usaha itu tadinya empempe dorong. Pempek dorong ya. Ya tahu kan lagi yang suka makan-makan di sekitar perumahan. Nah seperti itu. Jadi dia jualan pempek dorong itu secara logika ya Bang Ilmu ya, jualan dalam waktu 2 bulan itu sudah bisa beli rumah 3 tingkat, membuka cabang 2 tempat, itu besar loh Bang Ilmu cabangnya. Nah, namun ada cerita yang lebih mistis lagi Bang Ilmu. Apa tuh? Gue sendiri sih nggak apa ya namanya, nggak berprasangka buruk ke dia. Cuman memang ini ada beberapa tetangganya yang ya cerita lah Bang. Jadi untuk 1 bulan 2 bulan itu dia itu udah punya rumah, udah punya cabang pempek yang besar di daerah Jakarta ya Bang ya. Lalu untuk bulan ketiga ini suaminya meninggal. Suaminya meninggal, katanya itu tidak sakit Bang ini. Memang dia tiba-tiba meninggal di kamar mandi. Jatuh kah atau Jatuh Bang ini. oke? Jatuh tapi dalam keadaan mengenaskan lah pokoknya. Matanya ya seperti itu Bang ini. Ya. Nah, yang kedua itu setelah 1 bulan setelah itu istrinya menyusul. Di situ disaksikan oleh tetangga-tetangga Bang ini. Disaksikan oleh tetangga-tetangga istrinya itu jatuh dari lantai 3. Katanya sih lagi nyapu Bang ini, tapi tiba-tiba dia jatuh dengan kondisi yang berlumuran darah lah seperti itu Bang Ilmu. Iya. Jadi menurut Mas Iksan, dia itu melakukan seperti ritual gitu. Nah, ini ceritanya Bang ini. Jadi setelah suami istri itu meninggal, usaha pempeknya itu ludes Bang ini. Oh, langsung Bangkrut semuanya. Lalu rumahnya itu kebakar. Yang kedua, kebakar. Habis dong semuanya. Iya. Lalu adiknya dari suaminya itu datang dan minta tolong ke ada di satu tempat dekat rumah, memang orang agak bisa ya Bang ilmunya. Dia minta tolong untuk melepaskan sebuah perjanjian itulah. Nah, sebuah perjanjian itu bersama iblis itulah. Karena dia takut karena keponakannya itu nanti menjadi tumbal Bang Ilmu. Oke. Makanya adiknya dari suaminya itu minta tolong kepada orang pintar ini untuk bagaimana bisa terlepas dari hal seperti itu. Karena secara nggak langsung hal seperti itu bersangkutan sampai 7 turunan Bang Ilmu. Oh, akan terus turun menurun. Itu antara kematian dan rezeki akan terus menerus sampai 7 turunan Bang Ilmu. Jika sudah bersekutu dengan hal seperti itu ya. Oke. Mungkin itu cerita singkat tentang malam satu suro. Sebentar Mas Iksan. Iya. Dengar nggak? Itu suara apa? Dan langsung di ini aja. Langsung disudahin aja. Oke,
semua pemirsa Pikun, itu dia cerita tentang Malam Satu Suro kali ini, cerita episode Pikun pada kali ini. Kita akhiri mungkin, mohon maaf bila kita semua ada salah-salah kata. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di komen di bawah apalagi yang akan kita bawakan pada konten Pikun episode selanjutnya. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.